Anda berada ya. Nah, hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda konsep Nagaya itu seperti apa ya. Dan bagi Anda yang sudah mengenal Nagaya, silahkan sebarkan informasi ini agar lebih banyak orang di luar sana bisa mengetahui tentang konsep dari Nagaya yang dibangun oleh perusahaan Nagaya Technologies Private Limited ya. Nah, Anda juga bisa berkomunikasi dengan saya secara pribadi di email saya di dani@nagaya.tech, dany@nagaya.tech ya, atau Anda bisa komunikasi dengan kami di Telegram. Informasi resmi mengenai perusahaan hanya datang dari 3 sumber. Website resmi www.nagaya.io, email support@nagaya.co atau inquiry@nagaya.tech, dan juga Telegram resmi, yaitu Telegram Official Channel English dan Bahasa Indonesia. Jika Anda mendapatkan informasi mengenai Nagaya dari sumber lainnya, silahkan Anda cross-check terlebih dahulu dengan yang memberikan Anda informasi mengenai Nagaya atau dengan kami dari manajemen. Kami dengan senang hati akan membantu. Ya, oke, baik. Kita akan langsung lihat seperti apa konsep Nagaya dan bagaimana Nagaya bisa menjadi aset jangka panjang bagi Anda. Ya, saya mengajak Anda untuk kita coba membuka pikiran dan kita coba tukar pikiran, kita coba berdiskusi. Ya, dari manapun Anda berada, ya kita coba mau dengar juga pendapat Anda. Menurut Anda bagaimana konsep Nagaya ini? Ya, kalau Anda secara live bisa lewat chat atau Anda juga bisa komunikasi dengan kami. Jadi Nagaya dibangun oleh perusahaan Nagaya Technologies Private Limited ya, yang merupakan member juga dari Access Singapore Cryptocurrency dan Blockchain Industry Association dan juga Singapore Fintech Association, terdaftar resmi di Singapura. Nagaya Technologies Private Limited ya. Nah, ini adalah beberapa disclaimer. Silahkan Anda baca atau Anda silahkan pause videonya kalau Anda menemukan rekamannya ya. Nah, ini adalah disclaimer yang paling penting ya sebelum kita mulai sesi hari ini. Nah, saya ingin menekankan ya, kalau misalkan Anda adalah seseorang yang sedang mencari aset yang cepat naik ya, atau Anda mencari sesuatu yang uang cepat ya, untung cepat yang misalkan naiknya seperti ini gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi besoknya seperti ini misalkan ya, ataupun Anda mencari yang waduh naiknya cepat banget atau bisa memberikan untung cepat ya, tapi ujung-ujungnya juga biasanya seperti itu, mohon maaf ya. Mohon maaf, sesi ini bukan untuk Anda ya, bukannya sombong, tapi daripada kita sama-sama membuang waktu satu sama lain, kalau yang Anda cari yang cepat, mendingan di tempat lain, karena Nagaya ini tidak akan tepat untuk Anda. Ya, tapi kalau Anda mencari sesuatu yang memiliki fundamental yang jelas, memiliki proyek-proyek, memiliki visi, memiliki transparansi, memiliki perusahaan yang jelas, dan berpotensi jangka panjang. Presentasi ini, pengenalan ini, Nagaya cocok untuk Anda. Ya, jadi dari awal kita beritahu dulu, jadi Anda nantinya nggak kecewa, ya, dan Anda tahu apa yang Anda ekspektasikan di Nagaya. Baik, Anda pasti sudah pernah dengar tentang Bitcoin, ya, dimanapun Anda berada, semua orang membicarakan Bitcoin. Kenapa? Ya, ini sebagai contoh saja ya, misalkan Anda tadinya beli, ini saya tutup dulu. Misalkan Anda tadinya beli Bitcoin di tahun 2011, ya, nggak usah banyak-banyak, $1.000 saja, atau setara dengan 15 juta rupiah, sekitar kurang lebih ya. Per video ini dibuat, per presentasi ini dibuat, aset Anda bernilai sekitar $4 juta. Termasuk luar biasa, ya, dalam waktu 11 tahun, 4.000 kali lipat. Itu termasuk fantastis, kenaikan yang sangat fantastis untuk sebuah aset. Ya, nah yang lebih luar biasa lagi adalah Bitcoin sebenarnya bukan aset kripto yang bisa memberikan kenaikan yang terbesar. Banyak aset-aset kripto di luar sana yang bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, jauh lebih fantastis dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi memang kita harus akui
Ya, dimanapun Anda berada, apapun background Anda, kita harus mengakui bahwa aset kripto ini punya potensi. Tetapi, tetapi, ya, inilah yang Anda bisa lihat di media-media yang diberitakan di surat kabar, orang siapapun tiba-tiba bisa kaya mendadak lah dari kripto, dia bisa punya untung cepat dari kripto, bisa jadi sultan mendadak lah dari kripto. Tapi tidak ada yang berbicara tentang beberapa hal-hal ini. Ya, Anda bisa lihat total value locked in DeFi itu kehilangan nilai, DeFi kehilangan nilai 21 miliar dolar dalam waktu 6 hari. Dan ini berita baru ya di tanggal 12 April. Ya. Lebih dari setengah investor Bitcoin kehilangan uang. Bayangkan. Ya. 92% proyek-proyek atau program-program yang menggunakan blockchain, aset kripto di luar sana sudah gagal. Ya, average lifespan-nya panjangnya itu adalah 1,2 tahun. Bayangkan. Ya. 95% trader kehilangan uang mereka ketika trading cryptocurrency atau Bitcoin. Ya, ini semua fakta ya, data yang saya dapatkan dari berita ya, dan Anda boleh cek sendiri. Ya, Anda silahkan cek sendiri, Anda cek masuklah ke portal berita yang Anda percayai atau kepada exchanger yang Anda percaya, Anda silahkan lihat. Ya, berapa banyak sih aset kripto di luar sana yang janjinya luar biasa tapi tidak perform. Kita lihat lagi ya, rug pull. Bayangkan, rug pull itu berarti tiba-tiba liquidity-nya di pull, ditarik ya. Atau kalau misalkan sebuah aset kripto ini sudah masuk market, tiba-tiba dia mengambil uangnya dan dia pergi. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa kejar? Ya, regulasi masih lemah untuk kripto, bukan cuma di negara kita di Indonesia, tapi dimanapun. Ya, siapa yang bisa mengejar mereka? Beberapa memang ada yang bisa ketangkep, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa ketangkep? Dan kalau sudah ketangkep pun, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa tuntut mereka, bisa minta uang balik. Ya. Scammers took a record, ya berarti scammers itu mengambil 14 miliar dolar, meraup 14 miliar dolar dari orang lain hanya di tahun 2021. Nah, ini yang paling mencengangkan ya. Dead coins, berarti aset-aset kripto di luar sana yang sudah mati, sudah tidak punya nilai, itu mencapai 1.700. Dan ini berita lama. Jadi sangat menyedihkan. Ya. Banyak dari orang di luar sana yang bilang, wah, cryptocurrency itu potensi, cryptocurrency itu potensi. Apalagi di saat dimana sekarang banyak orang tidak mempunyai pekerjaan, ya, melihat orang bisa untung cepat, ikut-ikutan, tanpa memahami sebenarnya apa sih yang mereka beli. Ya, kemudian fundamentalnya seperti apa sih? Betul ya? Apakah Anda setuju dengan yang saya sampaikan? Apakah semua aset kripto seperti ini? Tidak. Tentunya ada beberapa kripto-kripto di luar sana, aset digital di luar sana yang bagus. Ya, tetapi mereka ada di sana, ada di atas. Bagaimana dengan yang lainnya yang kita bisa lihat berkeliaran setiap hari di antara kita? Ya, itu yang sangat menyedihkan. Jadi, aset kripto, kalau kita ngomong dari sudut pandang teknologi, teknologinya powerful. Saya akui. Ya, Anda bisa mentransfer value dari satu individu ke individu lainnya tanpa harus ada pihak ketiga. Itu luar biasa. Itu adalah sebuah terobosan hebat yang dibangun oleh Bitcoin pertama kalinya. Nah, tapi bagaimana dengan para pengikut-pengikutnya? Ya. Jadi pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Pertama, kita sudah setuju ya bahwa kripto ini punya potensi dan memang kalau memang bisa memberikan kita potensi kenaikan yang baik, kenapa tidak? Betul nggak sih? Kenapa tidak? Ya, saya pun skeptis terhadap kripto. Mayoritas kripto di luar sana saya sangat skeptis. Tetapi tetap di dalam benak hati kita ya kita harus akui mereka ini punya potensi. Ya kalau misalkan mereka bisa memberikan kita kenaikan ya kenapa tidak? Betul nggak sih? Pertanyaannya adalah, apakah ada di luar sana aset kripto yang lebih aman? Ya, berarti dibangun oleh perusahaan yang jelas, ya, untuk jangka panjang, nggak bercanda, nggak neko-neko, dan memang manajemennya itu nggak berniat untuk kabur.
nilainya jauh lebih aman di jangka panjang. Ya, dia punya potensi jangka panjang yang baik, berarti dia punya proyek yang jelas, dia punya utilitas yang jelas, dia ada backup yang jelas, ya, konsepnya jelas, yang menjalankan jelas. Ada nggak sih seperti itu? Ya, dan dipercaya secara global. Ya, berarti kalau sebuah aset ini bisa dipercaya secara global, berarti mereka punya something. Ya, dan untuk bisa dipercaya secara global, nggak sembarangan. Itulah kenapa Bitcoin pun aset kripto nomor 1 di dunia sekarang masih belum bisa diterima secara masif. Setuju ya? Ya, gara-gara memang masih belum mature, masih belum matang. Ya, ada yang kurang dan inilah yang coba diselesaikan. Nah, ada satu individu, ya, beliau bernama Bapak Johannes Chandra, ya, beliau lulusan Jerman. Nah, beliau bertanya pertanyaan ini, ada nggak sih sebuah aset kripto yang sebenarnya berpotensi di jangka panjang? Ya, nggak sembarangan, dia punya value. Ada nggak sih seperti itu? Ya, nah, setelah beliau dan tim ini melakukan investigasi, melakukan riset, ya. Nah, ini Anda setuju atau enggak? Kita lihat sama-sama ya. Sebenarnya ada 3 kendala utama. 3 kendala utama di dalam dunia kripto yang kalau misalkan bisa diselesaikan, kripto ini punya potensi. Kendala yang paling pertama adalah volatilitas. Ya, harganya naik turunnya sangat luar biasa. Anda boleh cek di CoinMarketCap kah atau di Exchanger kah, Anda lihat saja harga Bitcoin. Ya, bayangkan Bitcoin itu bisa turun 30-50% dalam 1 hari. Ya, kalau misalkan trader, dia bahagia, dia ngeliat, waduh, kalau turun potensi cuan, yang naik potensi cuan. Setuju. Pertanyaannya berapa banyak dari kita trader? Betul ya? Saya bukan trader. Saya nggak tahu Anda trader atau enggak. Ya, tapi saya ingin membeli aset yang saya beli, saya simpan, udah saya tinggal. Kalau sehari dia bisa turun 30-50%, berarti there's something wrong. Ada sesuatu yang salah di sana. Ya, bahkan lebih. Ya. Namun, volatilitas itu bukan kendala paling utama di dalam dunia kripto. Bahkan itu dianggap biasa. Ya, ada kendala yang lebih parah dari itu ya. Beberapa di antaranya adalah non-performing coin. Nah, seperti tadi yang saya kasih lihat di awal tuh beberapa chartnya, mayoritas dari aset kripto di luar sana seperti itu. Ya, dia bangun kripto, ya, dia bikinlah konsepnya, dia mau masukin supply-nya berapa terserah dia jual saja kepada orang-orang di luar sana, tinggal menggunakan hype. Proyeknya ada atau nggak ada yang tahu. Ya, dan nggak harus ada yang tahu, karena dia bisa jual janji dulu. Ya, ujung-ujungnya, ketika dia lihat orang-orang yang beli aset ini, Anda deh bayangkan deh, Anda beli aset kripto ini, Anda lihat ke depannya, dia nggak menunjukkan potensi, nggak ada perkembangan, Anda jual nggak? Jual, biarpun cut loss, biarpun rugi pun Anda jual kan? Karena dia tua ini nggak ada perkembangan aset ini. Ya, jadi ujung-ujungnya dia non-performing. Dan pada saat ini, kalau para developer tidak menjalankan proyek yang tadi dia janjikan kepada Anda, apakah Anda bisa tuntut mereka? Nggak bisa. Ya, sedihnya, sayangnya saya tidak ingin menjatuhkan atau berbicara tentang aset-aset kripto lainnya ya, tapi ya inilah faktanya. Faktanya mayoritas tadi kita sudah lihat, mayoritas aset-aset kripto tiarap, nggak bisa bangun, nggak perform, fail. Ya, tidak ada proyek yang jelas, tidak ada utilitas yang jelas, tidak ada manajemen yang jelas, tidak ada visi yang jelas. Kita sebagai holder pun kita hanya beli gara-gara hype, FOMO, marketing. Ya. Nah, ada lagi yang lebih parah itu adalah fraud atau scam. Anda dijanjikan janji-janji manis di awal. Luar biasa. Ya, keuntungan yang sangat besar. Ya, habis sebentar mulai nggak bisa di withdraw. Habis sebentar websitenya nggak bisa dibuka. Kalau Anda kenal yang punya, Anda kenal developernya, sudah nggak bisa dihubungi lagi. Mau kontak siapa? Anda kenal customer supportnya? Nggak kenal. Tahu kantornya di mana?
Enggak, ya. Jadi ini adalah 3 kendala utama di dalam dunia aset digital. Ya, dan sedihnya adalah banyak dari kita di luar sana yang sudah menjadi korban dari ketiga kendala utama ini. Kita lihat kripto ini punya potensi, tapi melihat kendala seperti ini, jadi skeptis. Betul nggak sih? Saya pun jadi skeptis terhadap aset digital. Ini apa sih sebenarnya? Ya. Mereka ini jualan angka toh. Ya kan? Mereka ini jualan angka. Kalau angka ini nggak ada isinya, bagaimana dia bisa punya potensi? Bagaimana dia bisa bertahan jangka panjang? Kalau ini dijual hanya teknologi, bagaimana dia bisa punya nilai di jangka panjang? Harus ada konsep bisnis yang jelas, yang juga bisa menaungi, yang bisa melengkapi teknologi yang sudah bagus tersebut. Anda setuju? Nah, jadi setelah kita melakukan riset, tim dari Pak Yohanes Chandra tadi melakukan riset, ya, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan. Kalau memang developer kripto ini niat, sebenarnya solusinya ada kok. Ya, gimana sih agar aset digital ini bisa punya potensi? Ya, beberapa di antaranya. Saya nggak bilang ini solusi yang harus, yang mutlak, tidak ada solusi lain ya tidak. Ya, siapa kita untuk berbicara seperti itu? Ya, namun coba kita berbicara secara logika. Gimana biar dia nggak volatile? Dia harus bisa dilindungi oleh aset yang jauh lebih stabil. Yang sudah terbukti secara jangka panjang itu sebagai pelindung nilai. Ya, agar kalau sampai ada sell, panic, sampai terjadi ada sell pun, mereka tidak panic sell. Karena dia tahu asetnya ini punya nilai, punya value, punya intrinsic value, bukan cuma market value. Beberapa di antaranya aset yang bisa digunakan adalah apa? Emas, real estate, properti, tanah, komoditas, ya, mungkin fiat currency kalau dibutuhkan, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bagaimana biar nilainya itu nggak drop menjadi nol seperti yang kita lihat tadi ya, mayoritas kripto di luar sana. Dan ini fakta ya. Dia harus bisa punya proyek yang jelas, yang menjalankan proyek tersebut pun kompeten, dan yang lebih penting amanah. Dia harus transparan dengan proyeknya. Dan proyek ini harus bisa memberikan benefit kepada Anda sebagai holder. Ya, adil nggak sih kalau misalkan Anda beli aset kripto, mereka jalankan proyek, untungnya mereka yang makan, Anda tinggal jual beli saja aset tadi yang Anda miliki. Adil nggak? Tidak. Dia jalankan proyek, dia dapat keuntungan, ya alangkah baiknya dia bagi dong kepada Anda. Kalau nggak, Anda pegang asetnya jangka panjang buat apaan kalau cuma trading doang? Ya, jadinya aset kriptonya itu seperti kupon. Kupon yang digunakan untuk beli, ya. Terus abis itu Anda jual kalau udah nggak ada gunanya. Seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jelas, legal dan transparan. Ya, dia harus punya badan hukum yang jelas, harus punya perusahaan yang jelas, harus kita tahu siapa yang menjalankan, apakah mereka kompeten atau tidak, dan mereka harus bisa transparan kepada para holdernya. Anda setuju tidak jika potensi kripto, aset digital yang tadi kita lihat di awal, menggunakan ketiga konsep ini, kita gabungkan menjadi satu? Ya, dia ini akan punya potensi yang baik di jangka panjang. Apakah Anda setuju? Ya, kalau misalkan Anda mengikuti sesi ini live, tolong coba dikirimkan ya via chat. Saya pengen dengar pendapat Anda. Nah, oleh karena itu, oleh karena ketiga hal ini, dibuatlah sebuah prototipe ya, prototipe aset digital yang ideal, yang kemudian beliau sebut sebagai Nagaya, Hybrid Crypto Asset. Ya, kenapa namanya hybrid? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi apa itu Nagaya? Ya, Nagaya ini adalah aset digital, ya, seperti Bitcoin, yang bertujuan menjadi aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya untuk diterima sebagai alat tukar.
Alasan kenapa mayoritas aset kripto di luar sana masih belum secara masif diterima sebagai alat tukar karena masih kurangnya kepercayaan dan kenyamanan. Kenapa? Ya tadi kita lihat ya, tadi kita sudah lihat faktanya. Anda sebagai vendor berani nggak kalau menerima aset digital kalau mayoritas seperti itu? Ya, jadi kita memang mencoba membangun sebuah aset digital yang lebih nyaman dan dipercaya untuk diterima sebagai alat tukar. Nah, untuk Anda sebagai holder dari aset Nagaya, ya, kita membuat konsep Nagaya ini kita harapkan akan membuat harganya relatif lebih stabil, jadi nggak naik turun seperti roller coaster, seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Kita harapkan nilainya nanti nggak seperti itu, dia relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dalam jangka panjang. Ya, jadi itulah yang sedang kami bangun di Nagaya. Ya, inilah yang akan kita perkenalkan kepada Anda hari ini. Nah, pertanyaannya kenapa Nagaya? Kenapa Nagaya ini baik untuk Anda? Ya, kenapa Anda mesti coba perhatikan ya konsep Nagaya ini dan pertimbangkan untuk aset digital Anda. Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, perusahaan yang resmi terdaftar di Singapura. Ya, kenapa Singapura? Pada saat perusahaan ini dibentuk di tahun 2018, ya, masih belum ada peraturan yang solid mengenai kripto atau aset digital di Indonesia. Di Singapura sudah ada. Ya, itulah kenapa Nagaya didaftarkan di Singapura dan kita sudah tahu ya integritas negara Singapura itu seperti apa. Dan tentunya tempat penyimpanan emas yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Anggota Access dan Singapore Fintech Association, konsep Nagaya ini walaupun masih dalam tahap ICO ya, masih dalam tahap awal, sudah diakui oleh pemerintah Korea Selatan dan dianugerahi Jang Young Sil International Science and Culture Awards 2022. Ya, jadi penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Korea Selatan bagi perusahaan-perusahaan yang memang membuat gebrakan-gebrakan atau inovasi-inovasi dalam dunia teknologi, ya, dan juga sains, ya, keilmuan. Anda boleh Google lebih dalam mengenai Jang Young Sil Science and Culture Awards ini, dan Nagaya adalah satu-satunya perusahaan aset digital yang pertama sejauh ini ya, dan satu-satunya yang menerima Jang Young Sil Award ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, yang membuat konsep Nagaya luar biasa, tadi kita lihat ya, agar aset ini bisa lebih stabil, dia ini mesti di-backup oleh aset lain yang lebih matang, yang sudah lebih duluan. Nah, di Nagaya yang kita pilih adalah emas. Jadi Anda tidak sekedar memegang angka digital. Anda tidak sekedar membeli angin. Tapi Anda memegang aset digital yang merupakan bukti kepemilikan sejumlah emas murni. Seperti apa konsepnya kita akan lihat sama-sama. Ya, kemudian Nagaya juga akan menjalankan proyek-proyek. Anda bisa lihat nanti transparansi proyeknya seperti apa. Dan proyek ini akan memberikan benefit kepada para holder. Nanti kita juga akan lihat sama-sama ya. Transparansi berarti nanti ada banyak hal yang bisa Anda lihat di dalam Nagaya, walaupun Anda mungkin holder baru atau Anda baru punya berapa Nagaya ya, Anda sudah bisa melihat transparansi Nagaya. Apa saja nanti kita akan lihat. Komunitas yang sudah cukup solid di Asia ya, kita punya holder yang cukup banyak di Indonesia, di Singapura, di Korea Selatan, ya, di beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan sebagainya. Ya memang sekarang kita juga berkomitmen untuk memperkenalkan Nagaya ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia. Ya, tapi memang sejak tahun 2018 ya, berarti Nagaya ini sudah hampir 4 tahun per video ini dibuat. Memang holdernya di Asia sudah cukup banyak ya. Nah, yang luar biasa adalah kalau kita buat konsep yang bisa memvalidasi konsep tersebut adalah market. Setuju? Ya, market lah yang bisa menentukan, oh konsep ini bagus atau tidak. Nah, di dalam dunia aset kripto, impian semua kripto aset adalah bisa memiliki utilitas atau penggunaan. Ya, tadi kita sudah sampaikan, mayoritas aset kripto di luar sana masih belum dipercaya secara masif.
untuk bisa dijadikan alat tukar karena alasan-alasan tadi. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Di tahap awal ini Nagaya sudah punya beberapa utilitas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, Nagaya akan menjadi alat tukar di P4 Lala Square di Sejong City di Korea Selatan. Ya, jadi ada sebuah shopping center yang sedang dibangun yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan di Sejong City. Ya, shopping center tersebut akan menggunakan Nagaya sebagai alat tukar. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa ya. Kemudian Nagaya juga sudah diterima sebagai alat tukar untuk perusahaan kecantikan dan kosmetik di Korea Selatan. Ya, MOU sudah ditandatangani dengan P4 Lala Square juga sudah tanda tangan MOU. Kita akan lihat sama-sama nantinya, ya. Dan Nagaya juga akan diterima sebagai alat tukar untuk UMKM di Korea Selatan menggunakan platform Nagaya Pay Partners. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi Anda sudah lihat legalitas, kemudian award, ya, kemudian ada backup emasnya, kemudian ada proyek-proyeknya, dan utilitasnya pun sudah ada, komunitas pun sudah ada. Kita akan lihat sama-sama ya sekarang seperti apa konsep Nagaya. Nah, ini adalah legalitas perusahaan ya di Singapura. Nagaya Technologies Private Limited resmi terdaftar di Singapura. Anda boleh cek detailnya di website pemerintah Singapura, semua detailnya ada ya. Nah, ini adalah penganugerahan Jang Hyung Sil International Science and Culture Awards 2022. Ya, jadi award ini sudah dianugerahi kepada Nagaya Technologies karena berhasil menggabungkan konsep aset digital dan aset fisik. Ya, dengan secara indahnya digabungkan menjadi satu konsep yang bernama Nagaya. Ya, memang belum pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain sebelumnya, dan per video ini dibuat saya belum pernah lihat ya ada yang melakukan itu. Dan itulah kenapa, maksud dengan konsep yang seperti Nagaya ya, itulah kenapa Nagaya dianugerahi award ini oleh pemerintah Korea Selatan. Ya, jadi ini adalah sebuah momen kebanggaan. Anda bisa lihat Chief Business Development Officer dari Nagaya Technologies yaitu Profesor Jung Hee Chul di Korea Selatan menerima langsung penghargaan tersebut. Ya, jadi momen kebanggaan yang sangat luar biasa untuk Nagaya. Nah, sebenarnya seperti apa konsep Nagaya? Konsepnya seperti apa sih yang sehingga membuat Nagaya ini mendapatkan pengakuan dunia? Ya, jadi seperti ini. Ketika Anda membeli aset digital, apa yang Anda beli? Angka. Betul? Ya, seperti apapun mereka membuatnya, konsepnya seperti apapun, ujung-ujung yang kita beli adalah angka. Betul tidak? Ya. Nah, angka itu menunjukkan apa? Terkadang tidak ada. Beberapa ada yang ada, terkadang tidak ada. Ya sudah, angka saja. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Ya, kalau misalkan dia hanya angka saja, dia akan mudah menjadi alat spekulasi. Karena tidak ada landasan, tidak ada fondasi. Ya, di Nagaya, ketika Anda membeli Nagaya, supply total di Nagaya adalah 50 juta koin, hanya ya tidak akan bisa bertambah. Setiap kali Anda membeli Nagaya pada tahap ICO ya, pada tahap sekarang, di tahap awal, sebelum listing, 50% dana yang Anda gunakan untuk beli Nagaya, berapapun Nagaya yang Anda beli, digunakan untuk membeli backup emas. Backup emas ini punya siapa? Punya Anda. Ya, apa yang terjadi di sini? Kalau misalkan harga Nagaya naik, dia akan naik tinggi, tapi kalau misalkan dia turun, dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Kenapa? Gara-gara Anda nggak akan dong mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang backup. Setuju? Mendingan Anda kembaliin ke perusahaan, Anda ambil emasnya, betul nggak? Ya, tapi tidak 100%. Kalau dia 100%, ya dia segitu-segitu saja. Hanya 50%. Ya. Nah, ada alokasi lainnya yang akan digunakan untuk menjalankan proyek. Ya, proyek yang sekarang per video ini dibuat jalan sudah satu. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama ya proyeknya seperti apa. Dari proyek, ya, dari keuntungan net profit proyek akan ada alokasi yang digunakan untuk dikembalikan kepada Anda sebagai holder Nagaya. Dalam bentuk apa? Penambahan
emas dan benefit lainnya. Jadi Anda bayangkan, Anda beli Nagaya, ini Nagaya Anda, ya, 50%-nya sudah di backup emas, Nagaya jalankan proyek, dari proyek ada keuntungan, dia tambahkanlah backup emas Anda, backup emas total. Ya, tapi Nagaya kan tidak bisa bertambah, hanya ada 50 juta. Berarti backup emas akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Inilah kenapa Nagaya disebut sebagai konsep hybrid. Ya, karena di luar sana sudah ada yang namanya stable coin, ya, tapi stable coin itu berarti full 100%. Satu koin di backup dengan apapun ya, emas kayak apa kayak tidak bertambah. Di Nagaya dia hanya 50%. Agar tetap bisa ada alokasi untuk menjalankan proyek yang bisa menambahkan backup tadi. Jadi nanti ke depannya Anda bayangkan, ya, sekarang memang baru dijalankan satu proyek. Satu proyek menambahkan Anda backup emas 1 kali setiap bulan. Setiap kali ada profit. Ya. Kalau misalkan 2 proyek sudah dijalankan, berarti Anda menerima penambahan emas dan benefit lainnya dari 2 proyek. 3 proyek, 3 kali. 4 proyek, 4 kali, dan seterusnya. Ya, backup emas akan terus bertambah di masa depan, tapi Nagaya tetap 50 juta. Ya, saya ingin menekankan di sini bahwa Nagaya ini adalah utility coin, bukan security token, ya, karena setiap koin Nagaya bukan merupakan representatif dari saham perusahaan. Ya, jadi ada bedanya di situ. Ya, jadi Anda bayangkan, Anda memegang Nagaya di backup emas, emasnya bertambah dari waktu ke waktu. Ya, Anda bisa lihat ya di dalam data di chart ini. Mayoritas aset-aset kripto di luar sana, tadi yang kita lihat mayoritas nilainya drop. Anda bisa lihat yang warna biru. Ya. Kenapa? Gara-gara mereka itu sekedar angka, hanya mempunyai nilai market. Kalau mereka cuma angka dan hanya punya nilai market, akan dengan mudahnya digoyang oleh pasar. Dan kalau dia tidak punya utilitas atau value yang jelas, akan didump oleh para holdernya. Anda kalau memegang aset kripto yang tidak ada value-nya, Anda dump nggak? Ya, ngapain saya pegang? Ya, itulah yang kami coba buat berbeda di Nagaya. Kami ingin mencoba menyelesaikan kendala ini. Anda bisa lihat di Nagaya warna hijau itu adalah backup emas. Dan backup emasnya sedikit-sedikit bertambah. Ya, sedikit-sedikit. Ya memang kita nggak bilang misalkan bertambahnya berapa gitu ya. Sedikit-sedikit. Tapi dia bertambah. Yang berarti Anda ke depannya daripada Anda jual di bawah harga emas, Anda lebih baik pegang dong. Ya, dan Anda nggak akan terlalu khawatir untuk memegang Nagaya karena dalamnya ada emasnya. Ya, dan dia tidak akan mau turun di bawah nilai emas yang membackup karena Anda pun sebagai holder nggak akan mau ngedam di bawah nilai emas yang membackup. Setuju? Ya, itu adalah konsep yang sedang kita bangun di Nagaya. Ya, itulah kenapa Nagaya disebut sebagai aset hybrid crypto aset. Ya, kita lihat nilai emas dari dulu sampai masa depan nilainya pasti naik terus. Ya, walaupun pasti ada ya penurunan, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang dia itu nilainya naik. Bitcoin tidak ada backup emasnya tapi naiknya sangat luar biasa. Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya bagaimana dengan Nagaya? Nagaya sistemnya dengan Bitcoin sama tidak? Hampir sama, sama-sama aset kripto, sama-sama pakai blockchain. Bedanya Nagaya di backup oleh emas murni. Dan emasnya bisa bertambah lagi. Nagayanya jumlahnya terbatas, cuma ada 50 juta, emas pun jumlahnya terbatas. Bagaimana menurut Anda nilai Nagaya ke depannya? Diharapkan akan terus naik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda transparansinya seperti apa. Transparansi dari perusahaan Nagaya. Anda boleh cek di luar sana. Apakah ada perusahaan aset digital yang menunjukkan transparansi seperti Nagaya? Ya, dan ini semua tidak diharuskan. Ya, karena Nagaya ini mau membangun kepercayaan dan nilai. Dan senjata utama kita adalah legalitas dan transparansi. Ya, yang pertama ini adalah transparansi emas. Anda bisa lihat emas yang dibeli dari mana, berapa kilogram atau berapa gram ya, yang beli siapa dan sebagainya. Nah,
Ini adalah proses penyimpanan, ya, proses penyimpanan emas di tempat penyimpanan yang bernama The Reserve, ya, The Reserve di Singapura. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini adalah CEO Nagaya, Pak Yohanes Chandra, dan Chief Communication Officer Nagaya, yaitu Koh Hui Hui. Ini adalah emasnya. Ini baru terjadi di dalam bulan April, ya, di dalam bulan April penyimpanan emas batch kedua. Nah, ini ditayangkan secara live. Para Nagaya holders bisa melihat, ya, dan bisa menyaksikan sendiri penyimpanan emas. Nah, ini adalah tempat penyimpanan yang bernama The Reserve, ya. Dulunya namanya adalah The Safe House Singapore. Sekarang namanya sudah berubah menjadi The Reserve. Ini adalah co-founder dari Nagaya Technologies, yaitu Ibu Yuli Yolanda. Nah, ini adalah proses penyimpanan emasnya, Anda bisa lihat ya. Jadi setiap kali kita menyimpan emas, kita usahakan selalu mengajak witness atau saksi dari berbagai negara agar mereka bisa melihat penyimpanan emas tersebut. Ya, kita nggak tahu, mungkin Anda bisa ikut untuk penyimpanan emas ke depannya. Ya. Nah, jadi tempat penyimpanan, kotaknya di mana, bukti penyimpanannya, semua Anda bisa lihat ada di dalam back office Anda ya. Kemudian disegel, dikunci, kemudian disegel. Ya, video ini ada di dalam social media Nagaya Technologies di YouTube. Anda bisa cek ya, Anda bisa masuk. Nah, jadi seperti itulah transparansi dari emas di Nagaya. Kita mau apa adanya ya dengan Anda. Ini adalah transparansi proyek yang sudah jalan. Ya, proyek yang sudah jalan yang pertama adalah pertambangan nikel. Ya, dan setiap bulan menampilkan laporan laba rugi. Anda juga bisa cek ada di dalam back office Anda. Ya, jadi Anda bisa lihat tiap bulan performanya seperti apa, net profitnya berapa dan sebagainya. Anda bisa lihat ada di dalam. Nah, ini adalah kantor kita. Kantor kita ada di Singapura dan di Korea Selatan. Singapura ada di Geylang Road, tepatnya di The Grand Plus, nama tempatnya, ya, nama gedungnya. Di Korea Selatan itu ada di Gangnam. Juga websitenya ada di dalam, alamatnya ada di dalam website. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yorat Yohanes Chandra. Beliau lulusan Jerman, ya, sudah berada di dunia kripto, IT, Bitcoin itu dari tahun 2011. Ya, jadi beliau bersama tim lah yang membangun blockchain dari Nagaya. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Beliau adalah seorang entrepreneur, pengusaha ya di beberapa negara usahanya, tapi beliau berbasis di Singapura, ya. Chief Business Development Officer adalah Profesor Jung Hee Chul, ya, beliau mantan profesor, ya, dosen, dan juga mantan anggota dari pemerintahan Korea Selatan. Ya, beliaulah yang menghandle operasional di Korea Selatan. Chief Marketing Officer yang baru bergabung adalah Mr. Bruce Davis, ya, beliau entrepreneur juga dan juga CEO untuk banyak perusahaan-perusahaan. Beliau berbasis di Utah, Amerika Serikat, ya, menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya Technologies. Chief Digital Media adalah saya. Ya, saya sebelum bergabung di Nagaya Technologies, saya seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan-perusahaan sebelum akhirnya bergabung di keluarga besar Nagaya Technologies. Dan Chief Communication Officer adalah Koh Hui Hui, ya, beliau adalah mantan ketua dari Marketing Communication Singapore Airlines. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, berbagai background. Advisor kita adalah Bapak Muhammad Nizam Ismail, mantan Deputy Directornya Monetary Authority of Singapore. Jadi Anda perhatikan ya, yang menjalankan konsep Nagaya ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen Nagaya datang dari berbagai background. Karena kami percaya, teknologi saja tidak cukup untuk membangun sebuah aset. Kita juga butuh bisnis konsep yang jelas.
Itulah kenapa kita bisa lihat ya, ada backgroundnya pengusaha, backgroundnya pemerintahan, background IT, background perbankan, finance. Kita semua bergabung agar kita bisa membangun konsep aset digital yang bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya pemegangnya dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi mereka yang menerimanya. Itulah komitmen kami di Nagaya. Nah, ini adalah komunitas kita. Kita sudah punya holder di per video ini dibuat di 78 negara, ya. Dan memang sekarang mayoritas holder kita ada di Asia paling banyak, ya. Tapi kita juga sedang mensosialisasikan Nagaya ini ke lebih banyak negara di seluruh dunia. Bagi Anda yang menyaksikan, apakah foto Anda ada di sini? Oke. Nah, ini adalah ketika kita dipercaya ya, diundang saya dan Pak Yohanes Chandra untuk berbagi tentang konsep Nagaya di Dubai DAO Consensus Summit. Ya, itu luar biasa sekali ya, kita bisa berbagi tentang konsep Nagaya ini. Nah, kami juga ingin berkolaborasi dengan Anda dimanapun Anda berada. Ya, jadi kita bisa sama-sama berhasil, sama-sama menang. Kontak kami, ayo kita lihat bagaimana kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Ya, dan sama-sama mendukung satu sama lain. Nah, ini yang luar biasa ya. Mayoritas aset-aset kripto di luar sana itu menjual sebuah utilitas yang mungkin terkadang masih target atau masih rencana. Ya, itu sudah biasa, sudah dijadikan roadmap. Nah, di Nagaya tidak seperti itu. Memang CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra ini orangnya agak idealis ya. Beliau hanya mau tampilkan utilitas yang memang sudah pasti, sudah MOU. Nah, ini adalah salah satu yang paling luar biasa ya. MOU dengan Sesung Corporation Limited. Nah, Sesung Corporation Limited ini adalah developer dan mereka membangun sebuah shopping center. Ya, namanya adalah P4 Lala Square. Nah, jadi ada P1 sampai P7. P4-nya ini di tengah ini akan dibangun menjadi sebuah mall pintar. Ya, menggunakan AI, kios, construction system, dan juga blockchain. Jadi Anda bayangkan, shopping center ini dari ujung ke ujung, pembayaran hanya bisa menggunakan cryptocurrency. Ya, satu-satunya di dunia shopping center yang nanti akan seperti itu. Ya, sekarang sudah dibangun, tahun 2023 akan operasional. Dan dari sekian banyak cryptocurrency yang ada di luar sana, mereka hanya memilih satu yang akan dijadikan sebagai alat tukar di seluruh P4 Lala Square. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Jadi kalau Anda sebagai holder Nagaya, nanti Anda bisa datang ke P4 Lala Square dan Anda bisa belanja. Kalau Anda datang ke sana dan Anda belum punya Nagaya, Anda harus terlebih dahulu menukar Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Binance Coin Anda dengan Nagaya. Ataupun kalau Anda bawa fiat currency, Anda harus tukar dulu dengan Nagaya. Luar biasa. Ya, satu-satunya di dunia, revolusioner. Nah, yang Anda harus pertanyakan adalah, kenapa mereka sebagai pihak developer besar mau memilih Nagaya sebagai alat tukar dan bukan koin-koin lainnya? Ya, silahkan Anda tanyakan sendiri kepada diri Anda. Ya, nah, ini adalah alat pembayaran yang sedang kita persiapkan ya nanti untuk digunakan di P4 Lala Square. Nah, selain itu ya Nagaya juga sudah tanda tangan MOU dengan Truezyme Corporation Limited ya, perusahaan kecantikan dan kosmetik dari Korea Selatan. MOU ini baru terjadi di tahun 2022 awal ya. Nah, ini adalah kantor Truezyme ya. Jadi nanti Anda sebagai Nagaya holder, Anda bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh Truezyme dan Anda bisa mendapatkan privilege seperti bonus, promo dan sebagainya ya. Nah, ini saya skip saja. Anda juga bisa melihatnya, ini ada di Telegram ya. Nah, ini adalah CEO dan founder dari Truezyme, Miss Hong Gyuri. Kita lihat proses penandatangan MOU-nya. Nah, ini adalah penandatangan MOU-nya. Anda bisa lihat ya, dihadiri oleh, tadi ke skip ya.
Dihadiri oleh CEO dari Nagaya, Pak Yohanes Chandra, dan juga Chief Business Development Officer dari Nagaya, Profesor Jung Hicho. Nah, Anda bisa melihat ya, MOU TrueZive dengan Nagaya Technologies. Kemudian Nagaya juga sudah menandatangani MOU dengan Korean Micro Enterprise Association. Nah, ini yang luar biasa. Ya, mereka adalah asosiasi UMKM di Korea Selatan. Dan nantinya mereka akan bisa membayar, ya, misalkan restoran ataupun misalkan supermarket atau tempat beli minum, Anda bisa bayar dengan Nagaya hanya dengan scan barcode. Ya, izinkan saya perkenalkan kepada Anda Nagaya Pay Partners, ya, payment platform yang sedang dibangun oleh Nagaya Technologies. Test drive-nya, pilot-nya itu nanti akan di perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh Korean Micro Enterprise Association. Luar biasa tidak? Nagaya ini masih di tahap awal bagi Anda yang sedang menyaksikan. Belum listing, tapi sudah dipercaya oleh organisasi-organisasi dan institusi besar di Korea Selatan. Dan sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Korea Selatan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa? Kok bisa? Ya, sementara banyak koin-koin yang sudah di market bahkan di luar sana kehilangan nilai mereka, Nagaya mendapatkan pengakuan yang sangat banyak. Anda sudah melihat ya konsep Nagaya dan Anda bilang, waduh saya mau dong mendapatkan Nagaya. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah Anda buat dulu Nagaya Wallet secara gratis. Nah, saya rekomendasikan silakan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa diberikan link untuk mendaftar. Atau Anda juga bisa langsung masuk ke nagaya.co/vo/register. Atau Anda bisa lihat di dalam website ya. Tadi Anda klik be a holder. Kemudian Anda top up USD Wallet, ada beberapa cara untuk Anda bisa top up ya. Bisa bank transfer, bisa crypto. Bank transfer ini langsung ke rekening Singapura ya, kalau Anda memang mau seperti itu. Dan Anda setelah itu purchase Nagaya. Ya, dimanapun Anda berada, silakan hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya atau hubungi kami dari manajemen kami dengan senang hati akan membantu Anda dan memberikan Anda jawaban. Cek, suara saya kedengaran? Oke, silahkan kalau yang mau dibuka kameranya silahkan dibuka. Oke, selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di sesi pengenalan Nagaya. Ya, hari ini adalah tanggal 28 Oktober tahun 2022 ya. Kita kembali berjumpa di sesi pengenalan Nagaya. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Mantap. Saya kalau misalkan melihat senyuman para holder Nagaya setiap hari Jumat tuh saya jadi bersemangat ya. Jadi kita mengetahui kalau sesuatu yang kita lakukan ini ternyata bermanfaat untuk orang banyak, betul? Amin ya. Nah, oke. Baik ya, silahkan yang mau dibuka kameranya silahkan dibuka jadi saya bisa melihat Anda. Yang sudah dibuka selamat malam semuanya. Saya melihat beberapa wajah-wajah familiar ya di sini ya. Oke, baik. Sudah ada beberapa negara bahkan yang bisa saya lihat ya. Oke, bahkan ada yang planet lain juga. Oke, baik. Selamat datang ya. Yang bisa dijalankan kameranya silahkan dijalankan. Oke, baik. Baik. Oke, baik ya. Selamat datang kembali. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum kita masuk ke sesi lanjutan ya. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat penghargaan yang baru kita terima kemarin? Mantap? Mantap? Oke, baik. Ikut senang ya mendengarnya ya. Jadi Nagaya, bagi Anda yang masih belum tahu ya, bagi Anda yang masih baru, saya ucapkan selamat datang. Ya, selamat datang di keluarga besar Nagaya. Nah, jadi Nagaya ini baru mendapatkan sebuah penghargaan. Penghargaan yang ketiga sebenarnya ya. Penghargaan yang ketiga dalam tahun ini
itu adalah untuk small and medium enterprises in Korea. Ya, dalam bidang IT innovation. Ya, Nagaya lah yang mendapatkan dan langsung diterima oleh CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra. Ya, jadi mari kita akan sekarang lihat sama-sama ya, mungkin videonya, video penerimaannya seperti apa bagi Anda yang belum sempat melihat. Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Oke, sebentar saya akan share dulu screen-nya. Sorry, sudah play duluan. Tunggu dulu ya. Oke. Oke, bisa melihat ya layarnya ya? Oke. Inilah lokasi penghargaan tersebut diadakan di Korea Press Foundation, tepatnya di Seoul, di Korea Selatan. Ini adalah, Anda pasti sudah tahu ya siapa. Anda bisa melihat, nah ini adalah wajah Pak Yohanes Chandra yang tampil di surat kabar Korea Herald. Ya, Korea Herald ini adalah salah satu surat kabar yang cukup terkenal di Korea. Ini adalah momen ketika Pak Yohanes Chandra menerima penghargaan Small and Medium Enterprise Korea. Adalah beliau bersama para pemenang-pemenang lainnya ya di Korea Selatan. Ini bersama holder-holder kita di Korea, holder-holder besar ya. Kalau Anda bisa bahasa Korea, nah itu artinya apa? Anda bisa tahu ya. Sayangnya saya belum bisa bahasa Korea, jadi saya pun masih butuh Google Translate. Oke, tapi selamat bagi Anda semua ya, pemegang Nagaya, dimanapun Anda berada. Ini juga sebuah pencapaian untuk Anda, bukan cuma untuk kami di manajemen. Ya, jadi ini juga pencapaian Anda karena Anda tidak kenal lelah untuk mempelajari dan memiliki dan memperkenalkan konsep Nagaya ini kepada orang lain di luar sana. Jadi selamat juga untuk Anda ya. Nah, ini ada kabar baik lainnya sebenarnya yang akan datang dari Korea. Nah, tapi ini belum bisa saya berikan 100% ya. Tapi nanti Anda akan melihat langsung. Itu adalah Nagaya, Pak Yohanes Chandra pun akan di-feature di sebuah majalah di Korea. Ya. Jadi beliau akan nanti akan ada kolom sendiri bagi Nagaya Technologies, terutama bagi Nagaya. Beliau sudah diinterview, saya sudah lihat interviewnya, sudah difoto. Nanti beliau akan menyampaikan alasan beliau memulai Nagaya, terus bagaimana perjalanan dan apa visi masa depannya bersama Nagaya. Ya, jadi exciting times, banyak hal-hal luar biasa yang sedang terjadi di Nagaya ya. Jadi bagi yang Anda yang belum sempat mengikuti perkembangan Nagaya, itulah kenapa selalu ikuti sesi-sesi resmi dari Nagaya Technologies agar Anda tidak ketinggalan kabar-kabar yang penting ya dari perusahaan Nagaya Technologies. Oke, baik. Coba mungkin boleh dikirimkan via chat. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat penghargaan yang baru kita terima ya? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Ya, silahkan ya. Nanti yang paling menarik akan saya bacakan. Oke, bagi Anda yang masih baru di Nagaya, saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Nagaya. Terutama bagi Anda yang masih baru, saya sangat menyarankan silahkan masuk ke Telegram channel. Di dalam Telegram channel ini Anda bisa mendapatkan semua informasi yang up to date paling terbaru mengenai Nagaya ya, itu ada di dalam Telegram channel. Oke, ini saya turunkan ya, tidak ada yang perlu angkat tangan ya. Oke, saya akan share screen. Oke, ya ini adalah channel resmi dari Nagaya Technologies yang Anda bisa lihat di sini ada semua informasi yang paling up to date, paling terbaru mengenai Nagaya ada di sini. Sesi hari ini Anda bisa lihat sama ya, yang membawakan sama yang difoto ya.
Oke, ya, ya ini kemarin tentang penghargaan juga sudah diupdate ya, Korean Small and Medium Enterprise. Kemudian ini ya sesi hari Selasa ini biasa bahasa Inggris ya. Jadi kalau Anda yang ingin mengikuti apa namanya sesi yang bahasa Inggris, Anda silahkan ikuti yang hari Selasa ya. Oke, ini kembali ada update. Nah, ini sebenarnya sih seperti itu saja ya. Harga baru di 3,71 bagi Anda yang masih ingin mendapatkan Nagaya, bagi Anda yang ingin mendapatkan nanti di harga yang sudah lebih mahal lagi ya boleh, terserah masing-masing, tapi sekarang ada di 3,71. Oke, mungkin itu saja ya sedikit update dari perusahaan. Nah, saya coba ingin baca dulu nih ya komen-komen yang masuk. Oke, sangat happy, sangat senang dan bahagia Pak Dani. Happy banget, tambah semangat, tambah kepercayaan terhadap Nagaya. Ingin terus menambah aset karena saya sangat gembira tentang penerimaan penghargaan yang ketiga. Semoga Nagaya mendapatkan award lagi di negara lain. Oke, amin ya. Kami terima doanya. Sangat bangga jadi holder Nagaya. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Sangat bangga, terima kasih. Sangat bangga. Kemajuan Nagaya, fight terus. Oke, sangat senang melihat kemajuan dan pencapaian penghargaan Nagaya. Oke, baik ya. Senang. Kalau Anda senang, saya pun senang, kami senang ya. Oke, baik. Oke, ya mungkin hari ini saya akan apa ya? Saya ingin membahas satu pertanyaan yang kemarin kami terima secara pribadi ya. Ini kemarin ada voice chat dan kebetulan saya pun hadir. Siapa yang kemarin hadir mungkin sudah mendengar ya saya berbicara tentang ini. Oke, nah tapi saya belum sempat bahas di Zoom, jadi saya ingin membahas topik ini hari ini ya. Jadi terutama bagi teman-teman juga yang masih baru, yang juga mempunyai pertanyaan yang sama, ya mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu Anda ya. Oke, ini saya rekam dulu ya, jadi mudah-mudahan Recording in progress. sesi hari ini juga bisa menerima jawaban yang sama. Itu bukti bahwa Nagaya yang terbaik. Oke, terbaik atau tidak terbaik itu market yang menentukan. Ya, kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Kita belajar dari kesalahan aset yang sudah ada, kita perbaiki. Ya, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan kita buat para holder happy. Itu saja yang bisa kita lakukan. Masalah kita yang terbaik atau tidak terbaik itu Anda yang menentukan ya. Oke, baik. Nah, jadi kita menerima pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaannya seperti ini, dan ini saya pun ditanya secara pribadi dan juga ditanyakan di grup. Ya. Jadi sebenarnya ini beberapa pertanyaan yang jadi satu, namun saya gabung ya. Saya gabung agar kita bisa sekalian membahas semuanya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Kalau misalkan Nagaya ini punya banyak award, ya bukan kalau misalkan, memang sudah terbukti ya. Nagaya ini punya banyak utilitas, kepercayaan juga katanya kan sangat tinggi, ya. Kenapa penjualan tidak menjadi lebih cepat? Ya, betul ya. Ya, kenapa ini tidak berdampak langsung dengan penjualan? Oke, ya. Jadi seolah-olah perusahaan ini stagnan. Ya, perusahaan ini stagnan dan tidak berkembang hanya gara-gara penjualan belum berkembang. Betul ya? Ada yang bertanya seperti itu ya? Ya, sampai bertanya, wah itu manajemen ngapain tuh ya? Betul ya? Kemarin ada tuh pertanyaannya saya baca di grup ya. Manajemen ngapain gitu loh ya. Oke. Ya, kami sangat menghormati ya semua pertanyaan yang masuk karena semua orang boleh memberikan opini masing-masing. Semua orang boleh bertanya ya. Apalagi teman-teman kita yang tidak berada di manajemen, berada di luar, sangat mudah untuk berbicara, betul? Ya, kalau mereka berada di dalam baru tahu ya, tidak tahu. Kami di manajemen jam kerjanya itu 24/7 Senin sampai Minggu. Kadang-kadang ya itu apa namanya bisa keluar kota dan segala macam. Jadi kita tidak punya jam kerja. Sebagai bukti Anda yang kontak kita setiap hari Minggu pun masih kita jawab ya. Nah, oke, nah ini ingin saya bahas ya. Ini mohon ini dijadikan sebuah perspektif ya bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama. Oke, mengenai penjualan ya teman-teman harus menyadari, Anda harus menyadari bahwa bukan cuma Nagaya ya, tapi ada banyak industri-industri, perusahaan-perusahaan di luar sana yang sedang mengalami pelambatan dalam penjualan. Jadi bukan cuma kita, ya, bukan cuma Nagaya.
Ya, apalagi dikatakan bahwa tahun depan kita akan mengarah ke resesi. Ya. Jadi memang semua industri ini merasakan yang namanya pelambatan. Nah, jadi kalau misalkan kita analogikan ya, karena dulu saya pun pernah ya membantu beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan sebelum saya berada di Nagaya, saya kan pernah cerita ya, saya pernah membantu salah satu perusahaan yang ternyata berujung scam, berujung money game, betul? Ya, nah satu kesamaan yang saya perhatikan di semua perusahaan-perusahaan ini, saya tidak menjudge ya. Satu kesamaan yang Anda boleh tarik benang merahnya adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan ini itu setiap sebentar-sebentar pasti ada sesuatu yang wow mereka kasih lihat. Apakah itu promo, apakah itu ya kesannya wow sesuatu yang luar biasa, acara besar memotivasi ya. Saya dulu suka bertanya sebenarnya ya. Bukan apakah berarti hal-hal seperti ini itu baik atau tidak. Pertanyaan saya adalah kalau memang produk yang mereka jual itu bagus, kenapa para anggota-anggotanya itu butuh dimotivasi setiap 2 bulan sekali, sebulan sekali, hanya untuk bertahan di perusahaan tersebut? Coba Anda tanyakan kepada diri sendiri. Masuk akal nggak sih pertanyaan saya? Kalau produk yang mereka jual bagus, kenapa setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, mesti dimotivasi agar mereka tetap bertahan di perusahaan tersebut? Seperti halnya misalkan saya jualan susu. Ya, susu saya bagus dan dibutuhkan banyak orang. Apakah berarti setiap sebulan sekali saya mesti bikin seminar? Pentingnya minum susu? Kan enggak. Kalau memang manfaatnya sudah terlihat, sudah jelas, ya orang-orang beli susu, dia sudah rasakan manfaatnya, dia sudah belajar dari ahli gizi, ya inilah kenapa minum susu itu baik, ya mereka nggak akan perlu saya motivasi lagi. Betul? Betul tidak? Masuk akal nggak sih yang saya sampaikan? Ya, bukan berarti dari perusahaan sendiri tidak boleh ada good news. Justru itu baik sebenarnya. Cuman itu jangan dijadikan patokan seolah-olah perusahaan itu tidak gerak, dan jangan itu dijadikan patokan para holder itu tetap bertahan atau tidak. Justru kalau misalkan yang mereka jual itu sesuatu yang kosong, itulah kenapa mereka mesti memotivasi holdernya setiap setiap sebulan sekali lah, 2 bulan sekali. Bedanya dengan di Nagaya, kita bukan memotivasi loh, kita mengedukasi. Yang kita berikan itu adalah dagingnya, ilmunya. Anda mau termotivasi, mau tidak termotivasi, saya bodoh amat. Bukan urusan saya, karena saya bukan motivator. Ya, saya bukan Mario Teguh. Ya, saya Dani. Tugas saya mengedukasi, bukan memotivasi. Nah, jadi ini ya, ini satu hal yang saya perhatikan, ini adalah sebuah paradoks. Ya, kalau barang lu bagus, ya, kenapa lu mesti melakukan hal seperti itu untuk member-member lu bertahan setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali? Sama halnya para holder-holder ini, anggota dari perusahaan ini, perusahaan yang sebelumnya saya berada ya. Ya. Sorry. Saya lagi sedikit kurang enak badan, mohon maaf ya. Para holder-holdernya juga, kalau mereka tahu manfaat dari barang yang mereka pegang, ya, kenapa mereka mesti butuh dimotivasi dulu oleh perusahaannya agar mereka bertahan di perusahaan tersebut? Lucu ya? Ya, coba Anda pikirkan deh. Kita belum berbicara tentang Nagaya di sini. Kalau perusahaannya jualan produk yang bagus, kenapa mereka mesti memotivasi terus-menerus? Kalau barang yang mereka pegang bagus, kenapa mereka butuh dimotivasi terus-menerus agar mereka bertahan di perusahaan tersebut? Sama halnya seperti saya, kalau saya beli susu, saya udah tahu saya perlu minum susu, saya nggak perlu dimotivasi setiap 2 bulan sekali gitu loh. Nah, ya, ini sebuah paradoks. Berarti yang dijual oleh perusahaan tersebut kepada membernya bukan sebuah produk, tapi motivasi. Betul nggak? Janji, promises. Dan benar,
asumsi saya, perspektif saya, karena saya udah mulai melihat ada yang tidak baik dengan perusahaan tersebut, ya benar kan perusahaannya tutup? Ya, jadi kalau memang yang dijual oleh perusahaan tersebut memang tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, barangnya kosong, ya dia harus terus jual kecap dong, jual ludah dong, ya agar ya apa namanya, eh, agar dia terus berada di perusahaan tersebut. Tapi anyway, saya tidak judge. Semua perusahaan punya strategi masing-masing. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan ini ya? Kenapa saya ingin menyampaikan ini semua? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah kalau Anda tidak bisa melihat sesuatu yang seperti halnya perusahaan ini tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa terjadi, bukan berarti perusahaan tersebut tidak sedang bekerja. Malah justru perusahaan yang biasanya diam-diam dan tidak humbar janji, mereka tuh lagi kerja. Seperti halnya 3 award yang diterima Nagaya. Ada nggak yang kita janjikan kepada Anda semua? Tidak. Tiba-tiba muncul aja kan? Betul tidak? Ya, semua utilitas yang dimiliki Nagaya. Kita janji nggak kepada Anda? Tidak. Ya, nah analogi yang saya terima seperti ini ya. Dulu pas ketika saya pertama kali belajar latihan tinju, ya, saya belum pernah olahraga sebelumnya. Jadi selama 26 tahun sebelum saya ikut trainer saya itu, saya belum pernah olahraga. Bayangkan, jadi sekalinya saya masuknya langsung tinju, wah udah mau pingsan saya. Ya, tapi saya bilang oke, saya punya goal, saya mau lebih langsing gitu ya ceritanya ya. Dan puji Tuhan berhasil. Nah, jadi begini, pas pertama kali minggu pertama saya datang ke sana, saya kerja keras, ya, makan saya jaga. Minggu kedua saya kerja keras, makan saya jaga, ya. Saya tanya sama trainer saya, kok udah 2 minggu gue belum kelihatan hasil sih? Padahal udah kerja keras loh, ya. Dia bilang apa sama saya? Dan ini sesuatu yang menurut saya kalau Anda pahami, ya, Anda memahami investasi jangka panjang dan Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dan Anda bisa mencapai level 1% yang tidak bisa diterima orang lain. Ya, dia bilang seperti ini. Dani, ya, kamu jangan jadi pohon toge. Kamu harus jadi pohon jati. Dia bilang gitu sama saya. Saya nggak ngerti kan. Saya bilang, coach, saya bukan petani, coach. Saya nggak paham. Artinya apa? Dia bilang seperti ini. Ini tolong Anda pahami ya. Dia bilang gini, kamu kalau nanam pohon toge, ya, nanam biasanya habis 3-4 hari, itu biasa kelihatan kan? Betul ya? Biasa kelihatan. Langsung kelihatan tuh togenya. Ya, tapi dia nggak akan bisa lebih besar dari itu. Udah segitu-segitu aja dia. Malah merambat. Betul nggak? Ya, segitu-segitu aja tanamannya. Ya, beda dengan pohon jati. Kamu nanam pohon jati, biasanya untuk akarnya aja, ya, itu bisa butuh waktu 5-6 tahun hanya untuk akarnya. Baru bisa kelihatan batang, ya, itu mungkin setelah 6-7 tahun. Bisa jadi pohon yang benar, bisa dipotong dengan baik segala macam, mungkin di atas 10 tahun. Betul nggak? Ya, pohon toge itu adalah untuk teman-teman kita biasanya yang sangat mudah termotivasi, tapi motivasinya motivasi kosong. Karena mereka tidak paham apa yang mereka miliki. Jadi butuh terus dimotivasi. Ya, beda dengan teman-teman kita yang paham bahwa semua yang jangka panjang itu butuh proses. Ya, butuh proses. Dan ketika kita menanam sebuah pohon yang tinggi, pohon yang kuat, ya, walaupun kita tuh sadar, walaupun kita nggak bisa melihat ada hasil, bukan berarti tidak sedang terjadi sesuatu di bawah tanah. Betul tidak? Bukan berarti akarnya itu sedang tidak berkembang. Ya, merekalah yang ujung-ujungnya menjadi investor sejati. Paham ya? Masuk akal ya? Nah, sama seperti Anda sebagai pemegang Nagaya. Ya, kalau Anda pegang koin-koin lain, ya, Anda lihat strategi koin-koin lain tuh apa sih? Ya, mereka
memotivasi buat acara besar. Makanya tadi juga saya lihat ya, ada di grup ya. Apa namanya? Loh, dapat penghargaan kok tapi kok tidak berdampak langsung kepada penjualan ya. Ya dipikirnya kita tuh jualan toge gitu ya. Hari ini dapat award, besok langsung habis gitu. Saya pengen bicara sama orang tersebut dan coba Pak, Bapak jadi CMO kita gitu ya. Ya kayaknya gampang gitu loh. Ya. Jadi Anda harus memahami yang pertama, award yang kita terima ini bukan kita yang ngejar. Kita yang dikejar, kita diberikan. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan penjualan. Penjualan itu ada hubungannya dengan market. Ya, ada hubungannya dengan pasar. Memang pasarnya lagi kurang baik. Kita mau bikin apa? Ya bukan berarti kita sedang tidak berusaha loh. Ya, ini harus Anda pahami. Bukan berarti manajemen ini tidak sedang melakukan sesuatu untuk membawa Nagaya mengarah ke sana. Siapa yang paling happy sih Nagaya masuk market? Bukan cuma Anda, kita, saya, Pak Yohanes, Pak Yunias, kita semua. Tapi kita tidak mau mengorbankan akar fundamental tadi hanya gara-gara kita mau cepat-cepat masuk market. Betul? Kita mau fundamental yang kuat. Kita mau punya akar yang kuat. Kenapa? Gara-gara sebuah perusahaan, sebuah aset sama seperti tanaman. Kelihatannya mereka kuat tuh kapan? Bukan ketika semuanya lagi baik. Ya, bukan ketika semuanya lagi oke-oke saja kalau dalam bahasa kripto. Bukan ketika bull market semuanya naik. Ya, sebuah aset itu kelihatan dia itu kuat atau tidak ketika sedang periode resesi. Ketika sekarang market lagi pada turun semua, baru kelihatan itu aset solid atau tidak. Ya, jadi sekali lagi, bagi para holder yang masih bertanya, ya, tentang penjualan atau segala macam, ya, hanya gara-gara Anda tidak melihat, ya, hanya gara-gara Anda tidak melihat sesuatu di atas tanah tersebut, bukan berarti di bawah tanah itu tidak ada yang terjadi. Ya, karena kami maunya aset ini menjadi aset jangka panjang. Sama seperti misalkan, saya kalau misalkan lagi nanam pohon jati, Anda lagi nanam pohon jati, baru 1-2 tahun ada yang ngomong sama Anda udah siremin, udah Anda kasih pupuk, udah dikasih sinar matahari yang cukup, mana? Gak ada tuh buktinya batangnya. Ya, terus Anda gali, rusaklah itu tanaman. Ya, padahal Anda nggak tahu di bawah itu sebenarnya akar itu sedang terbentuk. Dan kalau Anda cerdas, Anda akan biarkan mereka bicara. Anda bilang apa? Saya lebih baik biarin dia bangun akar dulu, agar nanti ketika sudah jadi besar, aset ini, pohon ini, perusahaan ini tidak gampang digoyang. Karena saya beli Nagaya, ya, ini untuk masa depan saya, untuk pensiun saya. Betul tidak? Ya, untuk anak cucu saya nantinya. Ya, betul ya? Jadi, ini jawaban saya buat teman-teman yang bertanya, kok seolah-olah tidak ada hasil? Ya, sekali lagi, ya, Anda nggak bisa melihat di atas tanah, bukan berarti tidak sedang terjadi perkembangan. Yang sedang ditanam oleh Nagaya itu bukan pohon toge. Memang kita paham ya, mayoritas teman-teman kita di dunia kripto itu nanamnya pohon toge. Hari ini beli, besok langsung kelihatan. Betul nggak? Jadi udah terbiasa, udah dimanjain, manja gitu loh jadinya. Ya, ini saya berbicara kepada segelintir, sekelompok teman-teman kita yang selalu bilang seperti itu. Kok nggak kelihatan. Nah, ini jawaban dari saya. Ya, kalau ada yang rekam mau kirimkan silahkan, saya lebih senang ya. Atau kalau ada di dalam ruangan ini pun silahkan. Ya, kita bukan nanam pohon toge. Kalau dari awal Anda niatnya pengen punya pohon toge, mendingan keluar. Cari aset yang lain. Di market banyak. Ya, kalau sudah punya Nagaya, berarti Anda salah perspektif, dijelasinnya salah mungkin dari awal. Ya, kita lagi nanam pohon jati.
pemegang Nagaya yang hari ini pegang Nagaya, kita maunya nanti ketika sedang terjadi periode turun besar-besaran kripto di luar sana, kita mau holder Nagaya tetap tenang. Karena aset kita tetap kuat, tetap stabil. Ya, dan kalau misalkan ada yang bilang nggak ada perkembangan, ya jangan cuma lihat dari satu prospek dong, jangan cuma lihat dari satu perspektif dong. Jangan cuma lihat dari penjualan dong. Anda lihat dong, 1 tahun 2022 ini penghargaan dapat 3. Utilitas jadi 6. Ya. Yang itu yang sudah diumumkan loh ya. Yang belum diumumkan, wah sorry, lebih banyak lagi, tapi kita masih belum bisa kasih tahu. Ya. Jadi jangan cuma lihat dari satu perspektif. Ya, dan sekali lagi kalau yang Anda kejar adalah cuan cepat, pontoge, mendingan jangan di Nagaya. Anda akan kecewa. Saya kan udah bilang gitu dari awal. Betul tidak? Muka saya jadi merah. Ya. Kalau yang Anda cari dari awal adalah ingin untung cepat, jangan di Nagaya tempatnya. Saya nggak peduli Anda mau pegang 10.000, 20.000, 100.000. Anda akan kecewa. Percuma. Lagian saya suka kadang-kadang nanya gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya iseng kadang-kadang. Anda nanya market itu cepet-cepet buat apaan sih? Pengen dijual koinnya? Ya. Lu kalau beli Nagaya cuma buat lu jual, aduh lu buang-buang waktu, men. Ya. Sayang, serius, sayang. Di luar sana banyak yang hari ini beli, besok bisa dapat 300-400%. Kenapa nggak ngejar yang situ? Mereka juga motivasinya lebih luar biasa ya, pakainya artis biasanya, CEO-nya datang pakai Ferrari biasanya atau Lamborghini, CEO Nagaya mana ada pakai Ferrari. Ya, saya sama CEO pakai kaosnya kadang-kadang sama. Ya. Jadi kita realistis aja lah, ya nggak? Ya, kita sama-sama mau punya aset. Kita orang dewasa, kita juga harus tahu, jangan cuma maunya untungnya saja. Kita juga harus tahu resiko. Ya. Paham ya? Nah, satu lagi yang bisa saya tanyakan sama teman-teman kita. Nah, ini juga bagi teman-teman kita di luar sana ya, yang sering bertanya tentang market. Apalagi membawa kata-kata janji. Saya tanya, di sini ada yang tahu nggak? Nagaya itu apa? Nagaya itu nomor 1, ya. Nagaya adalah bukti kepemilikan sejumlah apa? Emas toh. Ya, itu janji nomor 1 Nagaya loh. Terwujud nggak janji itu? Ada nggak emasnya? Kalau nggak percaya, kembalikan ke perusahaan, coba emasnya balik nggak? Rugi dong Pak. Ya kan mau membuktikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu Nagaya? Bukti kepemilikan sejumlah benefit proyek toh. Selama proyek menguntungkan dan proyek akan transparan. Betul? Ya, selama ini menerima nggak benefit proyek? Menerima nggak? Dari bulan Januari tahun 2021 menerima nggak? Ya? Berarti janji kedua terwujud dong, terbukti dong. Ya, ini 2 deh. Ya, perusahaan kita visi dan misinya apa? Legalitas dan transparansi kan? Itu janji yang ketiga. Ada nggak legalitas di Singapura? Ada. Transparan nggak Nagaya selama ini? Bukti proyek? Ada. Itu janji ketiga sudah terpenuhi. Jadi Nagaya ini bukan bukti sebuah aset yang sudah di market. Market itu adalah keniscayaan, Bapak Ibu. Kenapa di dunia kripto semua orang ngomongin market gara-gara koin mereka gak bisa memberikan benefit lain selain koin mereka bisa dijual nantinya di market. Itu saja. Berarti mereka belum kenal Nagaya karena di Nagaya holdernya sudah menerima benefit walaupun belum di market. Ya, beda ya jadinya ya. Mohon dipahami. Nah, jadi sekali lagi ini pesan saya ya. Ini pesan saya. Yang pertama, di Nagaya Anda harus paham, Anda tuh sebenarnya beli Nagaya tuh buat apa sih? Ya, Anda tuh beli Nagaya buat apa?
Kalau Anda beli Nagaya buat aset jangka panjang, semua orang yang beli sesuatu jangka panjang itu lihat fundamentalnya. Nggak ada yang lihat harga. Kalau yang lihat harga itu belinya jangka pendek. Ya, jadi Anda harus paham yang Anda beli itu apa. Ya, kalau saya beli aset ya, definisi aset buat saya adalah sesuatu yang bisa saya pegang kalau bisa selama-lamanya. Nggak kepengen saya jual. Ya. Nah, jadi Anda harus paham, Anda beli Nagaya itu buat apa? Kalau Anda beli Nagaya buat aset jangka pendek, percayalah Anda akan kecewa. Ya, Anda akan kecewa dan dari awal kita bahkan dari awal pengenalan Nagaya tadi udah belum sih saya kasih tahu kalau yang Anda cari cepat naik cepat turun jangan di sini tempatnya. Ya, udah kan saya udah bilang dari awal. Ya, terus kemudian ini juga satu sebuah pelajaran untuk kita semua ya. Ya, hanya berarti sesuatu itu nggak kelihatan, nggak heboh, nggak wow, nggak bling bling, nggak kelihatan seperti wow gitu loh. Bukan berarti mereka itu sedang nggak kerja. Malah justru biasanya ya semenjak Nagaya muncul ya, perusahaan bling bling muncul, wah heboh, hilang. Muncul heboh, hilang. Muncul heboh, hilang. Nagaya tetap diam tapi kerja, pelan-pelan naiknya, tapi konsisten. Ya, kalau kita konsisten, kita pelan-pelan naik. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerasain tiba-tiba udah di atas, udah susah turun. Betul? Ya, hanya gara-gara Anda nggak bisa lihat manajemen sedang kerja, bukan berarti manajemen sedang tidak kerja. Ya, 24/7 Senin sampai Minggu fokus kami di manajemen adalah gimana caranya agar Nagaya ini bisa mencerdaskan dan mensejahterakan holdernya. Oke? Ya, bukan berarti kami dari manajemen tidak menerima saran ya, bukan berarti kami tidak menerima feedback. Oh, kami dengan senang hati menerima feedback. Kami dengan senang hati menerima masukan. Ya, karena ya kami disekelilingi oleh orang-orang hebat, ya. Anda ini orang-orang hebat. Kalau Anda punya saran, punya masukan, ayo dong diberikan ke perusahaan. Cuman kalau bisanya cuman komplain doang, berarti Anda buang-buang waktu manajemen. Ya. Jadilah lebih cerdas. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, sampaikanlah secara konstruktif. Ayo kita bareng, saya dengarkan. Tapi kalau cuma bisanya begini, begitu. Mendingan Anda ngomong sama orang lain. Sorry, karena kami di manajemen, waktu kami terbatas. Kami lebih baik melayani para holder yang memang fokus mau membantu Nagaya bersama-sama masuk market. Nanti deh kalau Nagaya udah $10.000, waktu saya udah lebih longgar, saya lagi jalan-jalan di Bali gitu misalkan ya, boleh deh, ayo deh Anda curhat saya dengerin deh. Ya, tapi jangan sekarang, waktu saya terbatas. Ya, kita lebih pilih mentraining para holder, memberikan edukasi yang baik, kita tingkatkan utilitas, tingkatkan proyek, ya, perbanyak transparansi dan legalitas agar para holder happy, yang mau bersama kita ya. Yang mau bersama kita happy, kita bangun bersama-sama agar semuanya sejahtera bersama. Amin? Oke, baik ya, semoga menjawab. Ya, itu tadi sepertinya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul 1 minggu ini ya. Apakah sudah ada pertanyaan lagi? Oh, belum ya. Oke, baik. Ya, oke, mungkin itu saja ya untuk sesi hari ini. Mohon maaf agak sedikit menyimpang ya dan waktunya juga cukup panjang, tapi saya harap ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di market. Ya, ini sudah saya rekam, jadi nanti kalau ada yang mau minta rekamannya, ya ada yang bilang ke saya, Pak Dani saya minta rekamannya nggak pernah dijawab, mohon maaf, bukannya saya nggak jawab, pesan saya WA-nya tuh yang nggak kebaca tuh bisa ada 200-300 orang kayaknya. Mohon maaf banget ya. Mungkin boleh email ke saya di dani@nagaya.tech atau email kontak admin ya. Admin akan dengan senang hati ya coba nanti akan kontak saya. Tapi ya selama kalau Anda masukkan di YouTube Anda harus ya sudah ada tim